Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Irsyaduddin, mahasiswa PPG dengan nomor peserta 331 053 000 388, mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, akan mempersembahkan video praktek pembelajaran dengan tema bekerja keras dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu memulai untuk berdoa sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Pimpin doa, Pak Ketua. Terima duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan buka aplikasi LMS Anda, kemudian presensi online di situ ya. Setelah presensi online, saya tanya kepada Anda, apakah ada yang sakit hari ini, Pak Ketua? Ya, ada satu. Atas nama? Raihan Ramadan Hamzah. Raihan. Sakit? Izin? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Sudah absen semua? Ya. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan cek kerapian dan kesiapan kalian dulu ya. Meja yang paling depan sebagai patokan dari meja yang belakang, silakan itu Mbak dirapikan dulu. Terus kalau ada sampah di bawah, silakan diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Ya, silakan. Ada lagi sampah? Silakan langsung buang ke sampah. Ya, setelah semuanya rapi dan bersih, alhamdulillah ya. Hanya ada 2 sampah. Ternyata kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tadarus Al-Quran. Silakan buka aplikasi di HP Anda ya. Buka Al-Quran surat Al-Jum'ah ya. Kita baca ayat 9 dan 10. Silakan dibuka dulu. Kita mulai ya. Baca ta'awudz bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ya, mudah-mudahan dengan kita awali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita mendapatkan berkah tentunya ya. Harapan kita, Bapak pesankan kepada kalian semuanya di sini agar senantiasa jangan melupakan baca Al-Quran setiap harinya ya. Karena sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya ya. Maka dari itu terus membaca Al-Quran setiap hari, bisa pada subuh atau pada maghrib sebelum Anda belajar tentunya, biar Allah berikan kemudahan dan hidayah kepada kita semuanya. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin ya, kita sudah masuk membahas mengenai pengertian dan makna dari kerja keras dan
tanggung jawab. Untuk kegiatan pada kesempatan kali ini kita akan melanjut ke materi selanjutnya, tapi sebelum Bapak mulai materi selanjutnya, Bapak akan coba tanyakan sedikit mengulang materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Silahkan nanti yang bisa menjawab pertanyaan Bapak angkat tangannya ya. Sekarang Bapak mulai dengan pertanyaan. Coba jelaskan pengertian kerja keras. Silakan yang bisa. Ya, Bapak pilih satu. Silakan. Berdiri. Yang keras suaranya. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Ya, terima kasih. Kita beri close. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jelaskan pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, silakan. Mas Farhan. Yang keras suaranya, Mas. Kesadaran seseorang yang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat. Ya, luar biasa. Kita beri plus pada Mas Farhan. Pertanyaan berikutnya, dalil yang kemarin Bapak sampaikan dalam pembelajaran yang sudah lalu itu tentang kerja keras dan tanggung jawab. Surat apa dan ayat berapa? Yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan Mas Febri. Ayat 9 dan ayat 10 Dari surat Al-Jumu'ah. Ya, luar biasa sekali ya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Apakah ada yang sudah menghafal terjemahannya? Silakan bagi yang bisa menyebutkan terjemahan Al-Jumu'ah ayat 9 saja. Angkat tangannya. Tuh, semuanya sudah menghafalkan ya. Coba yang dekat saja. Mbak, silakan, Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, alhamdulillah kalian semua ternyata sudah belajar dengan baik ya, sebagaimana yang Bapak pesankan. Jadi ilmu itu ketika kita sudah pelajari harus kita hafalkan tahapannya. Baru setelah kita hafalkan, kita paksakan untuk dilaksanakan, sehingga membawa kebaikan dan manfaat bagi diri kita, orang yang paham tentang ilmu tersebut ya. Jangan lupakan kalimat itu dari Bapak sebagai motivasi kalian untuk belajar lebih baik lagi. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan memasuki materi selanjutnya ya. Bapak akan tampilkan di depan, silahkan perhatikan ya. Tema kita adalah bekerja keras dan tanggung jawab. Lanjutan dari tema yang kemarin ya. Bekerja keras dan tanggung jawab. Bapak ulangi lagi untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang harus kita kuasai adalah menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kompetensi dasar berikutnya adalah mengaitkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran antara lain: 1. Mengidentifikasikan cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Berikutnya, menjelaskan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Mengaitkan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dan kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara-cara bekerja keras dan juga tanggung jawab. Juga nanti kita akan mempelajari tentang hikmah dan manfaat dari tanggung jawab dan bekerja keras. Ya. Pada kesempatan pembelajaran pada kali ini nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Silakan Anda cek
WA yang saya kirimkan, ya. Di sana sudah ada daftar kelompok yang Bapak bentuk, ya, betul ya? Ada berapa kelompok di situ? 6. Ada 6 kelompok, ya. Kemudian Bapak juga sudah share link YouTube, ya. Masing-masing kelompok nanti akan menganalisa dan mencari tahu dari apa-apa yang sudah Bapak buat, dari lembar kertas yang sudah Bapak siapkan, tentunya sebagai guide-nya untuk menentukan apa saja yang Anda harus cari, ya. Nanti setelah Bapak minta Anda untuk membagi kelompok, nanti akan Bapak berikan lembar kerja yang harus Anda isi, ya. Silakan sekarang kita tentukan tempat duduknya dulu sesuai dengan urutan kelompok. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Silakan diatur tempat duduknya, kalian berdiri semua. Dan masing-masing ketua yang ada di urutan nomor 1 dari kelompoknya. Silakan diatur sendiri. Ya, semuanya sudah menempati kelompok masing-masing, ya? Terima kasih. Untuk kelompok 1 ketuanya? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah dibagi kelompoknya, ya, ini Bapak akan berikan lembar kerja Anda, ya. Nanti silakan Anda cermati video yang sudah Bapak share, ya, dari link yang ada di WA grup Anda, atau bahkan Anda bisa download dulu agar gampang untuk melihat dan menyaksikannya. Dan kemudian dari video nanti ada beberapa hal yang Anda harus analisa, ya. Di sini ada semuanya di lembar kertas yang akan saya bagikan kepada Anda. Apa saja yang harus Anda analisa? Yang pertama, cermati problematika yang ada dari film atau video yang telah Bapak share kepada kalian, ya. Terutama masalah kerja keras dan juga tanggung jawab. Anda tuliskan kira-kira ada problematika apa saja. Kemudian yang berikutnya, faktor penyebab dari problematika yang ada di film atau video pendek yang Bapak share. Dan yang ketiga, kira-kira solusinya apa, ya, untuk menyelesaikan dari masalah yang muncul dalam film tersebut. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, silahkan analisa cara-cara bekerja keras dan juga tanggung jawab dari video yang Anda dapati. Dan yang berikutnya, uraikan hikmah dan manfaat dari kerja keras dan tanggung jawab. Baiklah, ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil lembar kertasnya, ya. Jadi silakan isi. Ya, setelah Anda menerima lembar kerja untuk diisi yang tentang PPR, nanti Bapak berikan durasi waktu Anda untuk mendiskusikan itu semuanya dalam waktu 40 menit. Ya, cukup kira-kira, ya? Cukup. Ya, silakan mulai dikerjakan. Baiklah teman-teman, mari kita diskusikan video yang telah di-share oleh Pak Irsyad yang telah kita tonton bersama. Emang video ini membahas tentang apa? Video ini membahas tentang kerja keras dan tanggung jawab dan perjuangan tim olahraga yang menghadapi situasi sulit. Kapan kejadiannya? Kejadian ini terjadi pada saat jam. Kira-kira terjadinya kapan? Ini tuh terjadinya waktu pas pertandingannya berlangsung. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kurangnya kerja keras dan tanggung jawab dari setiap anggota pemain dan kurangnya motivasi pada setiap pemain. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita dapat penjelasan dari Bapak Irsyad, kita langsung kerjakan tugasnya. Yang presentasi kita pilih Vero dan Aris.
Untuk pengoperasian laptop kita tunjuk kelas, dan untuk pembuatan PPT Salma dan Sani. Sedangkan saya akan menulis di lembar web. Ketua kelompok sudah ditentukan untuk yang menulisnya? Ya, untuk nanti yang bikin PowerPoint-nya. Kemudian untuk presentasinya? Presentasi sama bikin. Sama? Disiapkan ya, waktunya 3:40. Ayolah. Kelompok ini? Siapa yang kan presentasinya? Kemudian kalau itu kerjakan kolom-kolom, silahkan diisi dari film yang kalian putar. Ya, silahkan. Oh. Ya, waktu untuk diskusi sudah habis ya, cukup udah 40 menit. Saatnya sekarang kalian bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok Anda, ya. Dari apa yang sudah ada nanti Anda tuangkan tadi dalam bentuk PowerPoint dan bisa Anda presentasikan. Bagaimana teknisnya? Silakan nanti satu menjadi operatornya untuk PowerPoint-nya dan 3 orang untuk presentasinya. Siap ya? Kira-kira kelompok mana dulu yang bersedia? Ketua kelompok silakan angkat tangannya. Siapa yang akan maju? Bapak tunjuk kelompok 1 dulu. Ya baiklah, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempersiapkan presentasi dan Bapak akan menilai dari belakang ya. Silakan diatur ketua kelompoknya untuk memulai presentasi. Silakan alatnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan hasil pengamatan kami dari video pertama yang bertema tentang kerja keras dan bertanggung jawab. Saya sebagai presentator 1, nama Kasawali Jati, nomor presentasi 13. Saya Rek Muhammad Tasmi Afian, nomor presentasi 28 sebagai presentator 2. Saya presentator 3, nama Nurul Jafraniza, presentasi 21. Saya Zalfa Putri, presentasi 35 sebagai operator. Saya Deska Kataruna, nomor presentasi 7 sebagai penulis dari video yang diamati. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke presentasinya. Oke, yang pertama yaitu tentang problematika dalam video yang kita lihat tadi. Problematika yang kita temukan yaitu perjuangan tim olahraga pada saat sedang melakukan pertandingan yang dihadapkan dengan situasi yang tidak baik, yang mereka mengalami kekalahan skor pada saat pertandingan babak pertama. Faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan problematika tersebut antara lain yaitu kurangnya kerja keras dari masing-masing anggota tim. Yang kedua yaitu evaluasi dari pemain, tim, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi yang dibutuhkan dari pelatih dan kapten tim. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu solusi dari problem-problem pada video tersebut. Yang pertama yaitu harus lebih keras lagi, harus bekerja keras lagi dan bersungguh-sungguh, dan dibutuhkan percaya diri yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale, seorang akan menjadi sangat luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka dapat melakukan sesuatu ketika mereka percaya diri. Mereka memiliki rahasia pertama dari kesuksesan. Menurut Norman Vincent ini, percaya diri merupakan rahasia pertama dari sebuah kesuksesan. Oke. Poin yang kedua yaitu perbaikan kerjasama, perbaiki kerjasama antar anggota tim, dan harus disolidkan lagi supaya strategi dari pelatih bisa dijalankan dengan baik. Yang ketiga yaitu peran pelatih dan kapten tim. Ini harus memberikan motivasi yang lebih agar anggota tim itu semangat
semangatnya itu kembali membara semangatnya agar mereka lebih semangat untuk melakukan pertandingan hingga akhir babak pertandingan. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Baik, selanjutnya kerja keras dari video atau film yang sudah kita lihat memiliki cara-cara yang dapat kelompok kami temukan adalah sebagai berikut. Cara pertama, ketekunan. Tekun dalam hal apapun yang dikerjakannya. Apabila pekerja keras menemukan suatu hambatan, mereka tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah serta terus maju. Cara yang kedua, motivasi. Seorang pekerja keras memiliki motivasi sukses yang sangat besar dalam diri mereka. Dari motivasi diri tersebut, mereka selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hal yang mereka geluti. Dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga, yaitu Revi Muhammad. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat dari bekerja keras. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bekerja keras merupakan perintah Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua, menjauhkan diri dari kerendahan dan kehinaan akibat meminta-minta. Sebab profesi meminta-minta adalah bagian yang diharapkan dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah komitmen yang tinggi. Seseorang akan menjadi pribadi yang mandiri dan amanah. Yang keempat, dengan bekerja keras seseorang akan mampu meraih dan mewujudkan cita-cita dan keinginannya. Yang terakhir, menjadi pribadi yang disenangi dan dipercayai sama manusia. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, perilaku kerja keras apa saja yang dapat diuraikan dari film di atas? Terima kasih. Kegagalan adalah hal yang menyakitkan, tapi dengan kegagalan kita bisa belajar lebih banyak. Dan kegagalan juga kita bisa mengevaluasi sendiri. Dan jawabannya cukup. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, izin bertanya, maksud dari bekerja keras mudah diandalkan itu apa ya? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Isnik. Jadi bisa diandalkan yaitu selalu bersikap profesional agar dapat bisa diandalkan oleh rekan-rekan kerjanya. Pekerja keras selalu ingin dirinya menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Maka dari itu, seorang pekerja keras selalu ada saat dibutuhkan. Tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga bisa dalam urusan lain. Terima kasih. Apakah jawabannya cukup? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih untuk Pak Irsad untuk waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kita beri terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dengan baik ya. Kita ambil satu kelompok lagi dari film yang kedua tentunya ya, yang berbeda dari film yang pertama karena ada 7 film yang 6 film yang Bapak share di situ. Silakan kira-kira kelompok mana yang berkenan untuk maju untuk mempresentasikan. Ini sudah sana saja. Silakan kelompok 2 ya, silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisa dari film bertema bekerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Dirma Gungkusma, nomor absen 6 sebagai presentator. Nama saya Smikina Ramadhani, nomor presensi 12 sebagai presentator 2.
Nama saya Ayu Martani Putri, nomor presensi 3 sebagai presentator 3. Nama saya Dio Marusid sebagai operator. Nama saya Ferdiano sebagai penulis. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah problematika yang ada dalam video tersebut. Video tersebut membahas tentang seorang karyawan yang diberikan amanah untuk mengirimkan uang sumbangan kepada pihak terkait. Kondisi karyawan tersebut sedang sakit, terutama pada kakinya. Di tengah perjalanannya, dikarenakan amplop uang yang sobek, ada satu keping uang yang jatuh. Ia pun harus mengejar dan mendapatkannya kembali. Yang kedua ada faktor yang menyebabkan problematika. Pertama, keadaan fisik karyawan yang dalam keadaan tidak sehat atau kakinya sedang cedera. Yang kedua, jatuhnya uang koin tersebut yang merupakan amanah yang diberikannya. Yang ketiga, tidak ada fasilitas transportasi yang memadai menuju ke tempat tujuan. Demikian paparan dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab dari video atau film yang sudah kita lihat. Yang dapat kelompok kami temukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan apa yang sudah diucapkan. Karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas sesuai apa yang diperintahkan. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Terlihat dari sikap karyawan tersebut terhadap atasan. Yang ketiga, yaitu memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, yaitu mampu menentukan pilihan dari berbagai alternatif. Tentunya, karyawan dalam film ini mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam bersikap. Yang kelima, peduli pada kondisi, baik teman maupun keluarga. Yang keenam, yaitu bersikap tegas. Paparan hasil tanggung jawab dari kelompok dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hikmah dari film kedua. 1. Mendapatkan kepercayaan orang lain. Sifat tanggung jawab yang dimiliki akan membuat orang lain gampang menaruh kepercayaan padamu. Bagaimana tidak? Setiap kali diberi tugas, kamu akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan, hampir tidak pernah ada pekerjaan yang tidak kamu kerjakan dengan optimal. 2. Orang lain akan mudah menaruh respek padamu. Orang-orang akan cepat merasa nyaman ketika berada di dekat sosok yang bertanggung jawab. Gak hanya itu, mereka pun akan menghormati dan menjadikannya sebagai panutan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, dari Nawang. Saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya. Saya ingin bertanya, apa kaitannya antara tanggung jawab dan amanah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Seseorang yang amanah pasti memiliki sifat tanggung jawab karena mereka diberi kepercayaan oleh seseorang untuk memelihara dan menjaganya sebaik mungkin. Orang yang diberi amanah. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Apakah yang lain ada ingin bertanya lagi? Silakan, kelas. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana cara bertanggung jawab yang kaitannya dengan ketegasan seseorang? Terima kasih. Bersikap tegas dalam melaksanakan amanah dan berusaha jujur terhadap orang lain dan tidak melanggar norma kehidupan yang ada. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan diambil kalapannya.
terima kasih atas presentasinya ya. Kita akan masuk ke kegiatan penutup ya. Sebelum itu kita kembalikan meja dan kursi ke tempat semula ya. Silakan dirapikan kembali. Ya, baiklah. Dari apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 ya, tentang cara bekerja keras, cara tanggung jawab, dan juga hikmah dan manfaat dari kerja keras dan tanggung jawab. Di sini Bapak simpulkan ya, ada beberapa cara tentunya kaitannya tentang bekerja keras, antara lain 1. Menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda saat menjalankan suatu pekerjaan. Berikutnya, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa ya, karena ingat hadis Nabi al-ajalatu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan syaitan ya. Kemudian yang ketiga, yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah bagian dari ibadah, sebagaimana yang tadi disinggung kelompok 1 mengatakan bahwa pekerjaan itu bagian dari ibadah, sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa quli nalu fasayarallahu amalakum. Allah berfirman, dan bekerjalah kalian karena sesungguhnya Allah melihat pekerjaan kita ya. Kemudian cara tanggung jawab ya, cara melatih tanggung jawab antara lain adalah berhenti untuk mencari alasan dalam kegagalan, bahwa kegagalan itu bagian dari proses seseorang untuk mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, meyakini bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah tanggung jawab diri kita. Makanya ada sebuah ayat mengatakan apa? Bahwa dosa seseorang itu tidak bisa ditanggung oleh orang lain ya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa kemudian hikmah dan manfaat dari bekerja keras tadi sudah disampaikan dengan cukup jelas ya. Antara lain mengembangkan kemampuan diri, membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian bisa mengangkat derajat martabat seseorang. Kemudian dengan kerja keras seseorang taraf hidup bisa meningkat ya, dari mulai ekonomi lemah bisa meningkat dengan ekonomi yang lebih layak tentunya, dan banyak manfaat dan hikmah yang lainnya tentunya yang sudah disampaikan. Berikutnya untuk hikmah dan manfaat tanggung jawab, antara lain orang yang bertanggung jawab mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian roda kehidupan berjalan dengan lancar karena setiap orang berperan sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, dengan adanya tanggung jawab, peraturan yang dibuat akan dipatuhi dengan kepatuhan yang tulus tentunya. Dan yang keempat, saling menjaga kebersamaan dan juga menghargai kepentingan orang lain. Dan itu yang bisa Bapak simpulkan ya. Terima kasih, semuanya sudah baik ya. Bapak cukupkan untuk materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cara bekerja keras dan tanggung jawab, dan juga hikmah dan manfaat tanggung jawab ya. Bapak akan mengadakan tes untuk menguji pemahaman Anda dari materi yang sudah Bapak sampaikan atau materi yang telah disampaikan teman Anda. Apakah Anda sudah menguasai atau belum? Silahkan lihat WhatsApp grup sudah Bapak bagikan, atau bisa dilihat di tampilan di depan ya, kuisnya ya, dari Quizizz dengan alamat di atas. Silakan Anda masuk ke dalam kuisnya, dan setelah masuk nanti bisa dikerjakan ya. Setelah 1 menit Bapak akan mulai start kuisnya. Ya, Bapak akan mulai kuisnya. Kerjakan dalam waktu 10 menit 10 soal ya. Bapak mulai dari sekarang.
sudah habis ya. Bapak akan lihat hasilnya. Dari 32 siswa yang hadir ya, hasilnya alhamdulillah semuanya di atas KKM ya. Terima kasih. Berarti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini cukup baik ya, dengan hasil yang bagus ya. Kemudian rata-rata nilai sudah di atas 80 dan hanya ada 2 anak ya yang nilainya 78 dan 76. Nanti Bapak tidak akan berikan remedial ya karena sudah di atas KKM ya. Cuma untuk kedepannya ditingkatkan. Mas Aris ya masih 76 dan kemudian Mbak Ajeng juga masih 78. Tapi nggak masalah, nanti akan ada tugas lain. Dan untuk tugas portofolio yang kemarin Bapak tugaskan kepada Anda, yaitu tentang dalil-dalil kerja keras dan juga tanggung jawab Al-Quran dan hadis, sudah sampai mana? Sudah ada yang selesai, Ajeng? Yang sudah selesai? Oh, udah 3-4 anak. Ya, ada yang sudah selesai dan belum selesai. Ya, hampir selesai. Ya. Nanti akan kita kumpulkan ya di akhir materi, gitu ya. Jadi sebelum semesteran nanti kalian bisa kumpulkan dalam bentuk link drive, bisa dikirimkan kepada saya untuk saya nilai. Begitu? Ya. Ya, untuk kegiatan penutup kali ini, untuk materi ke depan kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang sirah atau sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, tolong dipersiapkan, mulai membaca buku dan juga bisa dari link yang sudah Bapak share ya di LMS juga ada. Silakan, termasuk tadi dari resume hasil dari kegiatan kita kali ini Bapak sudah share di LMS kita, tolong dimanfaatkan dengan baik LMS kita, sering masuk dan juga melihat materi di sana ya. Juga Bapak sudah sharekan link tentang video sumber pembelajaran ya yang berisi materi-materi tentang sejarah budaya Islam untuk pertemuan berikutnya. Begitu ya, siap semuanya ya? Ya, terima kasih. Karena waktu sudah masuk jam istirahat ya, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari. Silakan dimulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita dulu dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau Bapak ada salah dan khilaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.